Karasing tias lamun eling wewulange guruning wang. Tersentuh hati saya ketika teringat apa yang menjadi pelajaran piwulang dari Guruning Wang, guru saya, kata Pakubono ke-9. Ya. Ngabdul Kahar wis mongruweng. Sebagai Ngabdul Kahar yang berada di Ruweng. Alim telaten yen mulang. Jadi, sudah ngalim, telaten, disiplin teliti ketika memberi pelajaran. Oh ya. Kuat umure dawa. Dari situ kita mengetahui Simbah Kyai Ngabdul Qahar itu umurnya panjang. Islam Science Project bersama lagi dengan saya Dewa Alfa serta kawan saya Muhammad Ilham Nuruddin, dan juga saya Mas Ngabai Tino Suharjo Rekso Diprojo. mungkin nama aslinya siapa? Tino Suharjo. Tino Suharjo. Di sini kita akan membahas mengenai sosok Mbah Abdul Qahar, dakwah beliau di Desa Ngruweng, Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten ini bagaimana, dan asal beliau itu dari mana kok sampai di sini, dan alasan beliau di sini bertahan di sini itu apa, bersama dengan Bapak Tino Suharjo. Baik, gini Pak, untuk awalan bagaimana sih Pak sejarah dari Mbah Abdul Qahar sendiri kok bisa sampai ke Desa Ngruweng ini Pak? Simbah Kyai Ngabdul Qahar adalah salah satu ulama atau bisa disebut juga guru yang silsilah dari beberapa versi, beberapa sumber itu ada yang mencatat beliau dari Ponorogo, ada juga yang mencatat beliau sebenarnya asli Bayat sendiri, lalu pergi dan kembali lagi ke Bayat. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin hanya kembali ke daerah asalnya. Seperti itu. Nah, semasa di Ponorogo Pak, itu nanti beliau ada keturunan dengan siapa Pak? Kan melihat dari periodisasi atau ulama-ulama pada saat itu kan ada Petoro Gatong sendiri, ada Ki Ageng Mirah, ada Ki Ageng Muhammad Besari, dan juga nanti dari Ki Ageng Muhammad Besari turun sampai dengan Mbah Yai Hasan Besari. Kalau di Ponorogo gimana Pak mungkin sejarahnya? Simbah Kyai Ngabdul Qahar itu kurang lebih sejaman atau seumuran dengan Mbah Hasan Besari. Oh, okay. Hasan Besari itu yang dari Ponorogo ya? Iya, seumuran. Jadi beliau sampai di Ponorogo selain bertemu atau berkumpul dengan keluarga di sana juga tentunya menimba ilmu bersama-sama di sana di Tegalsari, di Gebang Tinatar. Seperti itu. Berarti perjalanan dari Ponorogo kemudian ke Klaten bolak-balik beberapa kali itu dalam rangka menuntut ilmu gitu. Ya, menuntut ilmu, memperluas jaringan. Seperti itu. Silaturahmi dengan keluarga, dengan leluhur beliau juga. Nah, kalau untuk keluarga di sana tuh ketarikan ke atasnya sampai kemana ya? Kalau keluarga di sana itu ada salah satu sumber yang mengatakan bahwa istri dari Mbah Abdul Qahar dari Ponorogo itu adalah putra atau putri dari Mbah Nur Sidik ya. Oh ya, Mbah Nur Sidik ada. Yang makamnya di sebelah barat itu kalau tidak salah. Itu. Ya. Namun sampai saat ini kami juga belum menemukan manuskrip atau catatan yang menyatakan itu. Tapi ada nggak Pak mungkin yang tadi kayak silsilah mengenai itu? Apakah Bapak punya mungkin mengenai silsilah dari ya Mbah Abdul Qahar yang mendapatkan istri dari Ponorogo itu sendiri? Silsilah kami ada beberapa catatan. Kami bersumber dari catatan Ki Harjo Kemi. Iya, catatan itu ditulis tahun 1974 yang menulis bahwa Simbah Kyai Ngabdul Qahar itu putra dari Raden Jainal Arif Rahman. Raden Jainal Arif Rahman itu salah satu
abdi dalem juga atau kawulo di Karaton Kasultanan Yogyakarta malam. Oh, malah menarik ini. Iya. Karena ada hubungannya dengan Kesultanan Yogyakarta itu sendiri. Itu putra Mbah Kyai Abdul Kahar. Mbah Abdul Kahar sendiri mempunyai beberapa istri. Salah satunya dari Ponorogo menurut catatan dari keluarga kami. Oh iya. Nah, Ini ada naskahnya ya Pak? nah, Naskahnya. jadi Mbah Abdul Kahar mempunyai istri sebenarnya 4. Istrinya Ya, berjumlah 4. Yang satu dari Ponorogo, Ponorogo, nanti dari keluarga Mbah Nur Sidik itu, Nur Ya, Sidik. Mbah Yai Nur terus Sidik. dari Gabutan itu nanti dari keluarga Mbah Hasan Minhaj, Ya, Mbak iya. terus istri yang selanjutnya dari Jatinom, keluarga dari Ki Ageng Gribek, Klaten itu Pak. Klaten, iya ya. Klaten. Kalau yang keempat, Pak, Yang keempat itu dari sekitar sini, tapi tidak mempunyai keturunan. oh gitu. Izin saya tampilkan ya, Pak ya. Monggo. Baik, sobat-sobat Studies Project. Nah, untuk silsilahnya atau silsilahnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang bagian sini yang tadi disampaikan berkaitan dengan Mbah Yai Nur Sidik yang beliau sendiri merupakan adik dari Ki Ageng Muhammad Besari atau masih saudara atau paman dari Mbah Yai Hasan Besari dan juga Mbah Yai Muhammad Ilyas sendiri. Berarti Mbak Nur Sidik itu dari Ponorogo. Dari Ponorogo, Oke. masih keluarga Ponorogo. Kemudian yang istri kedua Mas. Kalau yang istri kedua ini tadi dari Mbah Yai Hasan Minhaj dari Gabutan. Gabutan. Kalau yang ketiga ini dari Jatinom, dari Mbah Yai Ageng Gribek yang kita kenal sebelum-sebelumnya atau mungkin kita pernah mendengar sebaran apa Menjakowiyo. Nah, dari sana beliau Oh, itu berasal. tradisinya Mbah Kyai Ageng Ki Gribek. Ageng Gribek Oh, itu iya. sendiri. Ageng Gribek. Nah, cukup menarik itu tadi Pak. Tadi ada narasi atau cerita bahwasannya Mbah Abdul Qohar selain dari Kasunanan Surakarta, ada juga nanti berkaitan dengan Bayat, ada juga nanti berkaitan dengan Ponorogo, tapi ada juga narasi atau cerita berasal dari Kesultanan Yogyakarta itu sendiri. Cukup menarik itu mengenai sejarahnya. Ya. Nah, kedatangan Mbah Yai Abdul Qohar itu sendiri di sini tuh gimana sih Pak prosesnya? Prosesnya itu kembali ke Ponorogo ya, berarti Iya. ketika itu setelah selesai menimba ilmu atau menurut gurunya Mbah Abdul Qohar itu cukup mempunyai Iya. ilmu yang cukup untuk ditularkan, disebarkan dan didakwahkan, kemudian diutuslah untuk kembali ke Bayat. Kembali ke Bayat Klaten. Iya. Oh. Kembali ke Bayat dan pada akhirnya berjalan di beberapa tempat dan juga petilasan-petilasan, akhirnya menemukanlah tempat ini. Dan tempat ini bukan serta-merta alas ataupun hutan ataupun tanah kosong. Di sini itu sebenarnya sudah menjadi daerah yang sangat ramai. Bahkan nanti kita bisa menemukan di tahun 800-an Masehi di sini sudah ada prasasti. Prasasti. Iya. Tapi di tahun tersebut sudah Islamnya sudah banyak ya Pak? Atau masih minoritas? Di tahun 800-an belum ada. Belum ada. Namun di era Mbah Kyai Abdul Qohar sudah ada yang memeluk agama Islam namun tidak banyak. Oh, berarti dengan hadirnya Mbah Kyai Abdul Qohar tadi termasuk juga tokoh penyebar agama Islam ya? Ya, Oke. Nah, menarik tadi, Pak. Dengan melihat daerahnya atau Pak, kawasan itu sendiri, Mbah Abdul Qohar itu kan di bawah naungan Kasunanan Surakarta itu sendiri ya, Pak. Iya. Nah, apakah ada mungkin putra atau mungkin raja yang saat itu memerintah, yang berguru atau menimba ilmu juga, Pak, di sini di Desa Ruang dengan Mbah Kyai Abdul Qohar itu sendiri, Pak? jadi kaitannya Dingruweng si Mbah Kyai Abdul Qohar dengan Karaton Kasunanan Surakarta itu sangat panjang. Dimulai dari Sinuwun Pakubuwono keempat. Iya. Salah satu guru, baik guru spiritual, guru pemerintahan, ataupun guru sosial politik, Menarik. itu beliau Sinuwun Pakubuwono keempat berguru ke si Mbah Kyai Abdul Qohar. Nanti dibuktikan dengan pengakuan atau tulisan yang berada di serat
Wiro Isworo, Wiro Isworo. Serat Wulang Putra. Di situ ada nanti di Pupuh Megatro kalau tidak salah ya. Mulane ngudi bener wulangipun kaping 4 sinar pati. Jadi Serat Wiro Isworo, Serat Wulang Putra itu karya dari Sinuwun Pakubuwono ke-9. Di situ menceritakan bahwa Sinuwun ke-4, Pakubuwono ke-4 pernah berguru kepada salah satu tokoh yang bernama Kiai Ngabdul Kohar di Wismo Ngruweng, maksudnya di Ngruweng sini. Seperti itu. Di situ dijelaskan sangat detail bagaimana perjalanan Sinuwun Pakubuwono ke-4 menemukan seorang guru itu. Nah, menarik melihat dari sejarahnya atau sosok dari Sinuwun Pakubuwono IV itu sendiri kan terkenal sebagai raja yang taat pada agama. Ya. Selain dengan Mbah Yai Abdul Kohar, dia juga berguru dengan Mbah Yai Mangsuhodo di daerah Purwokerto yang saat ini berada di wilayah. Kalau mungkin saat itu berada di wilayah Masulaban, Bekunang. Terus ada lagi itu beberapa ini Pak, tokoh-tokoh ulama yang disebarkan yang sezaman dengan Mbah Abdul Kohar. Mungkin jenengan boten lupa itu mengenai Kiai Mojo. Ya. Yang berada di daerah Badran atau mungkin daerah Sawit itu mungkin bisa sejam. Apakah nanti juga ada keterkaitan dengan itu semua atau itu nanti bisa jenengan jelaskan atau enggak? Tadi mengenai Sinuwun Pakubuwono IX. Apakah beliau juga sewaktu kecil atau mungkin sewaktu remaja atau bisa jadi sewaktu menjadi seorang raja juga ke sini berguru juga di sini Pak? Khusus kaitannya dengan hubungan antara Simbah Kyai Ngabdul Kohar dan juga Sinuwun Pakubuwono ke-9 itu sangat spesial. Sampai pada akhirnya di Serat Wulang Putra lagi, nanti Sinuwun Pakubuwono IX itu menulis di Pupuh Asmorodono. Itu beliau itu sangat sangat kagum, terkesan dengan Simbah Kyai Ngabdul Kohar. Kurang lebih di Pupuh Asmorodono itu seperti ini. Karasing tias lamun eling wewulange guruning wang. Tersentuh hati saya ketika teringat apa yang menjadi pelajaran piwulang dari Guruning Wang, guru saya, kata Pakubuwono ke-9. Ya. Ngabdul Kohar Wismo Ngruweng, sebagai Ngabdul Kohar yang berada di Ngruweng. Alim telaten yen mulang. Jadi, sudah ngalim, telaten, disiplin teliti ketika memberi pelajaran. Oh ya. Kuat umure dawa. Dari situ kita mengetahui Simbah Kyai Ngabdul Kohar itu umurnya panjang. Periode dari Pakubuwono ke-4 sudah berguru ke sini sampai masa mudanya Pakubuwono ke-9. Rentan berapa tahun beliau masih aktif dan sangat luwes, sangat bijaksana mengajarkan keilmuan. Seperti itu. Melihat dari umure dawa no rasah ngibadahipun suprandene sugih garwa. No rasah ngibadahipun maksudnya tidak diragukan lagi ibadahnya. Seperti itu. Beliau selain guru dari Pakubuwono ke-4 dan juga Pakubuwono ke-9, beliau juga adalah salah satu mursyid thariqah. Nah, banyak nanti meskipun di Serat Wulang Putra itu ditulis Simbah Kyai Ngabdul Kohar itu sugih garwa, banyak istri. Seperti itu. Yang jumlah 4 tadi ya, Pak? 4 tadi. Sunahe Kanjeng Nabi. Niku sekawan. Cukup menarik tadi Pak mengenai ada kaitannya dengan torek. Yang mungkin torek yang dianut oleh Mbah Yai Abdul Kohar itu sendiri apa ya Pak ya, kalau boleh tahu? Simbah Kyai Ngabdul Kohar itu bertorikoh sangat banyak. Kalau bahasa saya multi torikoh.
Dari itu tadi dari hasil perkawinan. Ya, Salah satu contohnya ketika menjadi keluarga Mbah Hasan Minhaj Gabutan, beliau berdiri juga menjadi penganut Thariqah Naksabandi. baik Naksabandi. Naksabandi ya. Ya. Ketika nanti dengan Ponorogo, beliau menjadi penganut Thariqah Akmaliyah dan juga Satariyah. Menarik Tareko Sataria melihat rentang waktu saat itu tidak asing juga sih mengenai Toriko itu. Ya. Dan juga nanti ketika di periode lain di saat lain beliau juga menjadi Thariqah Sadiliyah. Sesili. Seperti itu. Banyak Thariqah yang beliau jalankan berproses karena posisi beliau saat itu sebagai guru dan juga sebagai salah satu penyebar agama, tokoh agama Islam di wilayah Bayat paling terakhir. Kenapa Pak kok bisa dikatakan sebagai paling terakhir itu Pak? Karena susunan Dewan Kewalian. Jadi dulu Dewan Kewalian itu disusun berdasar dawuh atau sabda raja itu menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya wali ngajeng, ada yang namanya wali wingking, seperti itu. Nanti juga ada yang namanya wali ngindung, kurang lebih seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia kan itu wali ngajing itu Wali depan. Kemudian yang kedua tadi Wali wingking, wali belakang, wali ngindung itu kalau dikatakan bisa saya katakan itu wali yang istilahnya mendapat daerah penyebaran, daerah dakwahnya itu kecil. Oke. Namun untuk tadi Pak mungkin bisa dijelaskan kayak wali di depan atau wali ngajeng itu tadi job desk-nya ngapain sih Pak? Lalu yang tadi wali wingking atau wali belakang itu ngapain sih tugasnya, dan juga yang tadi terakhir? Kan secara tugas itu sama, intinya menyebarkan agama Islam. Namun yang menjadi perbedaan itu adalah daerah atau wilayah. Bagian-bagiannya ya Pak? Ya, sehingga di saat ini nanti bisa kita temukan jaringan-jaringan keilmuan Islam Jawa itu satu dengan tempat yang lain berbeda. Menarik. Mengenai jaringan-jaringan tadi. Nah, kebetulan saat itu skrip saya juga membahas mengenai jaringan juga Pak. Yang mana antara Pondok Pesantren Kebakti Natar Tegalsari dengan Kasunanan Surakarta. Ya. Nah, di sana saya menemukan beberapa tokoh seperti Kiai Imam Tokri yang merupakan masih suriah dari Mbah Gemsari melalui keluarga Mbah Yai Bagus Khalifah itu sendiri. Lalu ada lagi itu Ronggo Warsito sendiri Pak. Ronggo Warsito selaku pujangga keraton. Keluarga Yosodipuro mulai dari Raden Tumenggung Sastranegara dan nanti terakhir sampai dengan Ronggo Warsito 3 atau yang mungkin kita kenal sebagai Ronggo Warsito itu sendiri gitu. Nah, hubungan seperti itu apakah nanti juga ada Pak antara mungkin tadi kan yang di Ponorogo sudah disampaikan antara Ronggo Warsito dengan Mbah Abdul Qohar atau dengan para bujang-bujang sendiri itu apakah ada Pak? Hubungan kekerabatan atau pertemanan itu sangat ada, sangat memungkinkan karena ketika Ronggo Warsito menjadi pujangga di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat itu Simbah Kyai Abdul Qahar masih sugeng. Ya. Artinya apa? Sama-sama bersumber keilmuan dari Ponorogo, itu kan? Istilahnya di sini kita membahasakannya tukar kawruh antara Simbah Abdul Qahar dengan Ronggo Warsito. Ketika kita bisa melihat nanti di karyanya Ronggo Warsito, Wirid Hidayat Jati. Wirid Hidayat Jati itu berasal dari berbagai sumber yang dirangkum oleh Ki Ronggo Warsito sehingga menjadi susunan yang sangat luar biasa sampai saat ini. Dan salah satu keilmuan Mbah Abdul Qohar dimasukkanlah ke Wirid Hidayat Jati itu.
Itu di bagian mana Pak kalau boleh tahu? Salah satu ajaran dari Mbah Abdul Qahar yang dimasukkan ke Saratudi Hidayat itu sendiri Pak. Konsep ketuhanan. Konsep ketuhanannya. Ya, jadi nanti ketika kita berbicara konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Simbah Kyai Abdul Qahar itu akan menemukan sebuah persaksian yang itu menjadi ciri khas ulama terdahulu sebagai kunci ataupun sebagai pegangan santri-santri dan juga masyarakat umum. Nah, persaksian itu nanti menjadi pembeda. Oh, ini menjadi jaringan Mbah Abdul Qahar. Oh, ini menjadi jaringan Ki Ronggo Warsito dan lain sebagainya. Oh iya, cukup menarik sekali hubungan-hubungan itu. Ternyata bukti relasi intelektual antara Kasunanan Surakarta dengan pondok pesantren Tegalsari atau pondok pesantren Kebang Tinatar Tegalsari itu sendiri ternyata ada dengan bukti tadi yang disampaikan oleh Pak Tino Suharjo tadi mengenai hubungan keilmuan ada dari salah satu karya Ronggo Warsito sendiri yang diambil dari ajaran di pondok pesantren Kebang Tinatar dan juga dari Mbah Abdul Qahar itu sendiri sebagai dalam hal konsep ketuhanan itu sendiri. Yang tadi juga sudah dijelaskan juga bahwasannya Mbah Abdul Qahar itu sendiri salah satu mursyid atau torekohnya itu dari Satoriyah itu sendiri. Cukup menarik itu Pak. Kalau ini Pak, saya kan juga sempat ziarah di makam Mbah Qahar sendiri ya. Nah, kalau nggak salah di dekat makam di sebelah samping makam itu terdapat masjid yang bernama Masjid Qahar, Pak. Bener nggih? Ya. Nah, itu apakah ada korelasinya dengan Mbah Qahar sendiri atau itu termasuk peninggalannya Mbah Qahar atau bagaimana? Masjid yang ada di samping makam Simbah Kyai Abdul Qahar itu kebetulan yang saat ini adalah masjid baru. Masjid baru. Masjid baru. Oh. Namun ada juga bekas petilasan masjid lama yang dulu diyakini dan dipercaya itu adalah peninggalan Simbah Kyai Abdul Qahar. Untuk petilasannya di tempat yang sekarang menjadi masjid itu atau berbeda tempat? Petilasannya itu ada di dalam komplek gedung Simbah Kyai Abdul Qahar. Ada bekas pengimaman di situ. Yang imam ya Mbah Qahar itu sendiri? Iya. Seperti itu. Dan juga petilasan-petilasan yang termasuk Sendang Ruweng, Sendang yang itu, dan juga tempat-tempat lain ada beberapa petilasan. Oh, kalau yang Sendang Ruweng itu nggak jauh dari masjid itu sendiri ya Pak? Iya. Itu juga termasuk peninggalannya Mbah Qahar? Ya, itu bentuk peninggalan dan juga bentuk ajaran dari Simbah Kyai Abdul Qahar. Jadi kita tahu ulama-ulama terdahulu itu mengajarkan suatu keilmuan itu pasti dengan sebuah perlambang atau sebuah gambaran yang kita sebagai murid dipaksa untuk memahami, untuk membaca sendiri apa yang diajarkan itu. Misalnya dalam konteks ajaran Mbah Abdul Qahar ada yang namanya sendang, ada yang namanya masjid dan juga makam. Itu berdampingan. Sendang, masjid dan juga makam. Itu menggambarkan sebuah ilmu menuju ketauhidan, keilahian kita. Prosesnya seperti itu, kita harus bersuci melalui air dengan sarana air dan juga kemudian memperkuat peribadahan kita di masjid agar ketika kita masuk di alam kubur itu sudah mempunyai sangu yang cukup. Berarti tiga bentuk bangunan tadi, sendang, masjid dan makam itu ada makna filosofis ya. Dan satu lagi, di sendang itu kita bisa melihat dikelilingi jalan. Di sekitar jalan ada jalan mutar dan juga banyak jalan yang menuju ke sendang itu. Artinya apa? Kita bisa mempelajari atau memaknai itu seperti ini. Jalan menuju Gusti Allah atau jalan kita untuk menuju keilahian itu sangat banyak. Ya. Tergantung kita melalui jalan mana
dan jalan itu semuanya jalan yang sudah disediakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kita tidak boleh menyalahkan jalan yang manapun, dan kita juga tidak boleh membenarkan jalan yang manapun. Iya. Kita hanya diwajibkan untuk menjalani. Seperti itu kurang lebih makna dari filosofi sendang itu. Oke. Nah, ini untuk teman-teman sobat Islamic Studies Project yang ingin melihat keberadaan langsung pemandangan sendang, masjid dan makam yang berada nggak jauh-jauh dari tempat itu, bisa langsung datang ke Desa Ruweng, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten ya Pak? Ya. Oke, benar sekali. Yang gini Pak, yang masih menjadi pertanyaan, untuk masyarakat Desa Ruweng ini sendiri Pak, apakah masyarakat di sini mayoritas atau mungkin malah keseluruhan Pak itu masih zuriyah dari Mbah Abdul Qahar itu sendiri Pak? Warga Ngeruwen yang saat ini itu 90% zuriyah. Zuriyah. Ada juga yang pendatang, namun ketika sudah masuk di Dukuh Ngeruwen, di Desa Ngeruwen ini, beliau orang-orang tersebut sekaligus menjadi zuriyah juga. Kenapa saya sebut menjadi zuriyah? Karena beliau secara tidak langsung berada dan menggunakan apa yang menjadi peninggalan sebagai Abdul Qahar. Oh ya, menarik. Menarik. Jadi rumangsa duweni, rumangsa ngopeni dan rumangsa ngrungkepi itu tadi. Oke. Oke. Nah, ini untuk para pemuda-pemudi usia kita, apalagi kita sebagai mahasiswa umumnya dan mahasiswa sejarah peradaban Islam khususnya, kita juga harus meniru tokoh agama yaitu Mbah Qahar sendiri ya. Yang dimana itu Mbah Qahar direlakan sampai dari Klaten menuju ke Ponorogo, berbolak-balik beberapa kali sampai mendapatkan ilmu yang cukup. Sampai gurunya dawuh, sudah pulanglah ke Klaten dan sebarkanlah ilmu kamu ke daerah tersebut. Nah, kita sebagai mahasiswa dan pemuda juga harus bisa kurang lebih harus meniru dengan Mbah Abdul Qahar itu sendiri. Itu ya Mas Dewa ya. Iya. Nah, mungkin gini Pak, sebagai penutup dari obrolan kita, ada nggak ajaran dari Mbah Abdul Qahar atau mungkin petuah-petuah dari Mbah Abdul Qahar yang bisa disampaikan kepada kita sebagai khalayak muda dan juga pada pemirsa-pemirsa semua ini? Oke, betul sekali Pak. Apalagi kan kita pemuda lagian berbeda zaman dengan Mbah Qahar. Pada zaman itu kan pasti juga berbeda zaman dengan zaman saat ini. Ya. Saat ini masih banyak godaan-godaan yang pemuda kita khususnya belum bisa menahan godaan tersebut. Nah, itu monggo Pak, bisa disampaikan. Salah satu pelajaran yang diwariskan oleh Mbah Kyai Abdul Qahar untuk kita sebagai anak muda di zaman sekarang yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh dan bisa kita sebarluaskan, kita tularkan kepada teman-teman semua nanti adalah ketika kita melihat sesuatu, menilai sesuatu ataupun mempelajari sesuatu itu jangan sampai hanya dari satu sisi. Berarti harus melalui beberapa sudut pandang ya Pak? Iya. Melalui sudut agar kita bisa memperbanyak pengetahuan kita, keilmuan kita dalam hal tersebut. Oke. Seperti yang digambarkan sendang itu tadi, banyak jalan masuk ke dalam sendang itu untuk mencari sumber penghidupan, sumber kehidupan. Sama kita sebagai anak muda meneladani kisah, meneladani warisan Mbah Kyai Abdul Qahar, carilah jalan sebanyak-banyaknya agar kita bisa menemukan apa yang akan kita cari. Oke. Nah, ini pesan terakhir untuk semua sahabat-sahabat Islamic Studies Project. Jika kita menilai dalam hal apapun, itu kira usahakan jangan hanya satu sudut pandang. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang agar kita tidak langsung menjustifikasikan itu sendiri. Gitu benar ya Mas Dewa? Benar sekali. Kita sebagai khalayak muda, sebagai Gen Z ya mungkin sekarang, atau mungkin kelak ada Gen Alpha, dan sebelum itu ada Gen milenial, atau mungkin ya generasi-generasi yang muda saat ini, kalau bisa kita dalam hal menilai sesuatu itu dari berbagai macam sudut pandang. Karena apa? Yang kerap kali kita jumpa itu merasa benar sendiri, merasa paling benar di antara yang lain.
ternyata itu adalah salah satu jalan kebenaran, bukan yang benar-benar utama. Gitu. Perlu kita untuk mengedepankan sudut pandang. Bagaimana sih cara kita menilai sesuatu dari berbagai sudut pandang itu sendiri, hingga akhirnya kita menemukan kebijaksanaan, atau mungkin dalam ajaran keislaman itu apa Mas? Nggak harus dari satu kacamata doang ya Mas, nggak harus satu warna. Terkadang kita juga harus beberapa kali menggunakan kacamata, nggak harus kita kacamata hitam, tapi kita juga harus juga mencoba untuk pengalaman dari kacamata putih, agar kita melihat orang lain itu nggak hanya dari sisi buruknya, tapi pasti yakin orang lain itu juga ada sisi baiknya, gitu. Oke. Baik. Cukup sekian dari saya dan juga Mas Ilham dan juga Pak Tino Suharjo. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Tino Suharjo dan juga kita semua sangat bermanfaat. Oke. Dan ini salah satu tokoh besar keulamaan yang ada di wilayah Klaten. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat menyaksikan podcast kita selanjutnya. Oke, terima Sampai kasih. jumpa Sobat Islam Statistics Project. Oke.